Islam, agama yang indah, ajarkan kita untuk berkasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Nabi Muhammad wa ba'du. Teman-teman dihormati Allah SWT, kita mesti punya keyakinan bahwa di balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kejayaan, ada kesuksesan, ada kebahagiaan. Baik dari zahir maupun batinnya Rasulullah SAW, kalau kita ikuti maka akan ada kecintaan Allah SWT, akan ada kebaikan, akan ada kesuksesan, akan ada kejayaan. Salah satu contohnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, kita baca doa alhamdulilladzi ahyana ba'dama matana wa nusyur. Kemudian kita ambil air wudhu. Kemudian kita sholat. Nah, ini maka bisa menghilangkan sifat malas dalam diri kita. Karena ketika kita tidur, setan mengikatkan 3 buah buhul. Buhul yang pertama akan lepas ketika kita baca doa. Buhul yang kedua ini akan lepas ketika kita ambil air wudhu. Dan buhul yang ketiga akan lepas, ikatan yang ketiga ini akan lepas ketika kita sholat 2 rakaat. Maka hari itu insya Allah Allah Ta'ala akan berikan semangat, akan jauh dari sifat malas. Kemudian sunnah ketika mau tidur. Nah, ini pun ada sunnahnya juga. Baginda Nabi SAW ketika mau tidur, kepala menghadap ke arah utara, kaki ke selatan, dan menghadap ke arah kiblat. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua sunnah mau makan. Nah, baginda Nabi SAW kalau makannya berjamaah, nggak pernah Nabi SAW ini makan sendirian, mesti makannya berjamaah. Nah, dengan makan berjamaah ini akan timbul satu hati, akan timbul kerukunan satu dengan yang lain. Nah, suami dengan istrinya dibuat makan berjamaah, makan ada keberkahan. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat ya, binatang-binatang seperti bebek dia berjamaah, kambing ini berjamaah, maka jarang ada cerita bebek ini ketabrak motor, ketabrak mobil, ya. Kambing ketabrak motor, ketabrak mobil, karena berjamaah. Nah, sama hari ini kalau kita ini suka berjamaah, maka potensi untuk berbuat maksiat ini pun akan berkurang. Potensi akan berbuat maksiat ini berkurang. Kemudian belum lagi sunnah, masih banyak lagi sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Termasuk sunnah daripada makan. Jadi ketika Nabi SAW ini makan, ya, maka beliau cuci tangan, dan kemudian selesai makan, maka beliau akan membersihkan sisa-sisa makanan ya, yang ada dalam makanan yang dalam tangan beliau. Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya ini akan mempercepat proses pembusukan makanan dalam perut kita, mempercepat proses pencernaan makanan. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah baginda Nabi SAW lain-lain. Nah, baru sunnah dohirnya, belum sunnah batinnya. Sunnah batin baginda Nabi SAW, ya, memaafkan yang menzoliminya, ya, dan kemudian senantiasa ikhlas dalam setiap amal, ya. Dan kemudian bagaimana Nabi SAW ini merisaukan keadaan umatnya. Setiap saat beliau risau bagaimana umatnya ini bisa selamat dari neraka, masuk ke surganya Allah. Katakan Ibnu Hadits, barang siapa mencintai apa-apa yang di antara langit dan di bumi, maka yang di langit pun mencintainya. Jadi kalau kita sayang pada semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan sayang kepada kita. Jadi kita mesti punya keyakinan bahwa di balik sunnah Nabi SAW ini ada pertolongan Allah, ada kebaikan, ada kejayaan. Kemudian dimati Allah SWT, semoga setelah bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah SWT mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, baik itu sunnah dohir maupun sunnah batin beliau. Ya Allah, semoga berikan taufik kepada kami untuk semakin cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Walafu minkum, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.